berikutnya kita akan membahas aturan inferensi dasar pada logika proposisi. Oke, nah sebelum kita membahas inferensi dasar, nah kita bahas dulu argumen nih, karena ini istilah dasarnya gitu dari inferensi, yaitu argumen. Nah, argumen logika adalah sebuah barisan berhingga dari proposisi-proposisi. Ya, jadi ada beberapa proposisi, kemudian kita buat barisan dari proposisi tersebut gitu. Nah, dari barisan proposisi ini, seluruh proposisi kecuali yang terakhir itu disebut premis. Sedangkan proposisi yang terakhir dari barisan tersebut disebut kesimpulan. Ya. Nah, sebuah argumen dikatakan absah atau valid apabila kebenaran seluruh premisnya mengimplikasikan kebenaran kesimpulannya. Jadi, argumen dikatakan absah ketika ya jika seluruh premisnya benar, maka kesimpulan pun harus benar. Jika sebaliknya, jika seluruh premis ini benar namun kesimpulannya salah, maka argumen tersebut tidak absah atau invalid gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, argumen dengan premis P1, P2 sampai Pn dan kesimpulan Q ini absah ketika ini berlaku gitu. Ketika Q merupakan konsekuensi logis dari ini, yang artinya jadi bisa kita cek dengan tabel kebenaran gitu. Nah, tautologi itu apa? Yaitu nilai ini tuh nilainya harus true semua gitu. Apapun P1, P2, Pn-nya dan Q-nya gitu. Misalnya P1-nya true, P2-nya true, Q-nya false, ini harus true. Ketika P1 yang lain pun ini harus true gitu. Itu adalah tautologi ya. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa inferensi dasar pada logika proposisi. Ini ada 10 inferensi. Jadi inferensi dasar ini disebut juga sebagai aturan penarikan kesimpulan dasar gitu. Yang pertama modus ponens, kemudian modus tollens, kemudian introduksi negasi ganda, kemudian eliminasi negasi ganda, lalu silogisme hipotetik, silogisme disjuntif, penambahan, penyederhanaan atau simplifikasi, konjungsi, dan resolusi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama modus ponens. Modus ponens itu bentuknya seperti ini inferensinya. Nah, ini yang disebut barisan proposisi tadi, argumen gitu ya. Jadi di sini argumen proposisi pertama ini kan jika P maka Q. Nah, ini tuh premis gitu ya. Yang kedua ini P, ini juga premis. Yang ini baru kesimpulan. Kesimpulan itu adalah proposisi yang terakhir ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Argumen ini valid ya, argumen ini absah. Jadi inferensi itu adalah argumen yang absah ya, karena tidak semua argumen absah, tetapi yang dibahas di sini adalah argumen-argumen yang absah ya. Nah, inferensi adalah argumen yang absah. Nah, kita bisa cek bahwa ini memang absah ya dengan cara yang tadi, dengan cara kita buat tabel kebenaran, terus kita cari ini implikasi dari ini dan ini diimplikasikan ke sini gitu ya. P1 misalnya ini P1 premis 1, premis 2 gitu ya. P1 dan P2 yang ini ya diimplikasikan ke kesimpulannya. Nah, ini harus tautologi gitu. Kita bisa buktikan dengan membuat tabelnya. Silakan dicoba ya. Nah, nanti bisa dicoba ini dibuat tabelnya, terus kita cari ininya dan ini terbukti dia true semua nilainya. Jadi argumen ini memang valid. Nah, argumen yang bentuknya seperti ini disebut modus ponens. Nah, contoh kalimatnya seperti apa gitu ya? Penarikan kesimpulan yang berupa modus ponens itu seperti apa? Contohnya gini. Ini ya pernyataannya ada, jika Andre kuliah di TELU, maka Andre tinggal di Indonesia. Nah, ini premis pertama. Jadi di sini P-nya itu adalah Andre kuliah di TELU. Q-nya adalah Andre tinggal di Indonesia. Ya. Jadi yang ini kan jika P maka Q, yang ini P ya. Nah, jadi kan ini jika Andre kuliah di TELU, maka Andre tinggal di Indonesia. Kemudian Andre kuliah di TELU. Kesimpulannya apa? Andre tinggal di Indonesia. Ya, betul, Andre tinggal di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Q ya. Bisa ya kita terima
penarikan kesimpulan ini? Bisa. Kemudian penarikan kesimpulan yang kedua atau inferensi yang kedua adalah modus tollens. Ini juga ada dua premis di sini. Yang pertama jika P maka Q, yang keduanya tidak Q, lalu kesimpulannya tidak P. Nah, ini juga dengan tabel kebenaran, kemudian dicari ini dan ini, diimplikasikan ke sini, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah tautologi. Bisa kita buktikan ya, kita buat tabel kebenaran. Nah, seperti apa contoh kalimatnya? Seperti ini. Ini kan sama ya, P-nya Andre kuliah di TLU, Q-nya Andre tinggal di Indonesia. Di sini pernyataannya seperti ini. Jika Andre kuliah di TLU, maka Andre tinggal di Indonesia. Lalu Andre tidak tinggal di Indonesia. Kesimpulannya apa? Andre tidak kuliah di TLU. Andre tidak kuliah di TLU. Ya, jadi kesimpulannya adalah negasi P gitu. Jadi kalau tidak Q, ya tidak P gitu. Ya. Tidak Q itu ini, Andre tidak tinggal di Indonesia. Jadi kesimpulannya ya Andre tidak kuliah di TLU. Gitu. Ini namanya modus tollens. Inferensi yang ketiga ini adalah introduksi negasi ganda. Di sini ada satu premis dan satu kesimpulan. Ya. Kesimpulan itu memang selalu satu buah, tapi kalau premis bisa lebih gitu ya. Kalau di sini cuma satu premisnya, P. Jadi kalau ada P, kesimpulannya adalah negasi P. Jadi contohnya, sebelum ke contoh, ini bisa kita buktikan bahwa ini adalah argumen yang valid dengan menunjukkan bahwa implikasi ini adalah tautologi. Implikasinya itu yang ruas kirinya itu tentu P saja karena tidak ada lagi yang lain. Kalau ada yang lain kan nanti yang ini dan ini gitu ya, dan lagi yang ini, pokoknya semuanya dikonjungsikan yang atas lalu diimplikasikan ke konklusinya, ke kesimpulannya ya. Tapi karena proposisi premisnya cuma satu, ya udah langsung aja implikasi jika ini maka ini gitu ya, seperti ini harus tautologi. Bisa kita buktikan dia tautologi, sehingga memang ini adalah argumen yang valid. Nah, selanjutnya bagaimana contoh kalimatnya gitu. Penarikan kesimpulan ini untuk meyakinkan bahwa penarikan kesimpulan ini memang valid gitu ya. Contohnya ya gini. Andre kuliah di TLU. Maka jika kita menyimpulkan tidak P, ya benar gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak benar bahwa Andre tidak kuliah di TLU. Bisa nggak kita simpulkan seperti ini? Ketika kita punya info bahwa Andre kuliah di TLU, terus kita bikin kesimpulan tidak benar bahwa Andre tidak kuliah di TLU. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, jadi penarikan kesimpulan ini memang valid ya. Nah, berikutnya inferensi yang keempat yaitu eliminasi negasi ganda. Nah, premisnya hanya satu juga di sini, sama kayak tadi tapi dibalik gitu ya, dibalik dengan yang inferensi ketiga tadi. Di sini premisnya adalah negasi dari negasi P dan kesimpulannya adalah P. Nah, ini pun bisa kita buktikan bahwa dia argumen yang valid dengan membuat tabel kebenaran dan melihat nilai-nilai dari proposisi jika ini maka ini. Ini harus tautologi, bisa kita cek ini tautologi. Terus semua nilainya ya, yang artinya argumen ini valid. Contoh kalimatnya seperti apa? Sama seperti tadi ya. Jika kita mengatakan tidak benar bahwa Andre tidak kuliah di TLU, apa yang bisa kita simpulkan? Andre kuliah di TLU. Andre kuliah di TLU, betul. Berikutnya yang kelima ini adalah silogisme hipotetik ya. Nah, di sini ada dua premis, jika P maka Q dan jika Q maka R. Nah, dari premis ini kemudian ada kesimpulannya, yaitu jika P maka R. Nah, jadi bisa dibilang di sini Q-nya seperti melebur gitu ya, hilang gitu ya. Q yang satu di konklusi, yang satunya di premis, ternyata dia bisa dihilangkan, jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, ini juga bisa kita buktikan argumen ini adalah valid dengan melihat jika P maka Q dan jika Q maka R diimplikasikan ke sini. Nah, yang ini kita bisa cek dia adalah tautologi. Sehingga memang argumen ini valid. Contoh kalimatnya seperti apa gitu ya, supaya kita yakin gitu ya dengan konsep ini. Nah, misalnya di sini P-nya itu adalah Andre kuliah di TLU. Q-nya adalah Andre tinggal di Indonesia.
Lalu R-nya adalah Andre tinggal di bumi gitu. Terus ada dua pernyataan. Yang pertama, jika Andre kuliah di Tel Aviv, maka Andre tinggal di Indonesia. Kemudian jika Andre tinggal di Indonesia, maka Andre tinggal di bumi. Apa kira-kira kesimpulannya? Jika Andre kuliah di Tel Aviv, maka Andre tinggal di bumi. Betul. Jika Andre kuliah di Tel Aviv, maka Andre tinggal di bumi. Ya, ini kesimpulannya. Ya. Jika kamu lapar, maka kamu harus makan. Jika kamu makan, maka kamu harus cuci tangan. Jadi jika kamu lapar, maka kamu cuci tangan. Kira-kira gitu lah ya. Oke, bisa. Gitu. Oke, baik. Berikutnya ini yang ke-6 ya. Inferensi yang ke-6 adalah silogisme disjungtif. Nah, ini ada dua premis juga. Premis pertamanya adalah P atau Q, premis keduanya negasi P, dan konklusinya adalah Q. Nah, jadi di sini ini juga kita bisa buktikan dia argumennya valid dengan menunjukkan atau membuat tabel kebenaran, kemudian melihat implikasi ini dan ini diimplikasikan ke sini gitu. Ya, jadi P atau Q dan negasi P kemudian diimplikasikan dengan Q. Nah, ini adalah tautologi, bisa kita cek nilainya benar semua sehingga argumen ini valid. Nah, jadi sebenarnya argumen ini tuh mengatakan, ini kan yang pertama itu P atau Q ya. P atau Q, tapi pernyataan keduanya tidak P, maka pastilah harus Q. Benar nggak? Kesimpulannya pasti Q dong gitu. Ya, kan dia mengatakan P atau Q, terus tidak P, ya berarti pasti Q dong. Gitu ya. Jadi kalau ada pernyataan, Andre seorang mahasiswa atau Andre seorang dosen. Andre bukan seorang mahasiswa. Jadi kesimpulannya apa? Andre seorang dosen. Iya, betul ya. Andre mahasiswa atau dosen, terus Andre bukan mahasiswa, ya berarti Andre dosen gitu ya. Nah, ini namanya silogisme disjungtif ya. Oke, berikutnya inferensi yang ke-7 ya. Ini adalah penambahan. Ada dua ya, ada dua. Jadi di sini memang ditambahkan gitu. Jadi kalau premisnya P saja, maka kesimpulannya bisa kita tambahkan jadi P atau Q gitu ya. Atau premisnya Q saja, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Gitu. Nah, ini juga bisa kita buktikan dia adalah argumen yang valid dengan membuat tabel kebenaran dan mengecek proposisi jika ini, maka ini. Proposisi ini tautologi. Nilainya benar semua untuk setiap P dan Q. Ya. Nah, contoh kalimatnya apa? Contohnya ya gini. Andre mahasiswa. Maka kesimpulannya Andre mahasiswa atau apa gitu, bebas. Misalnya Andre mahasiswa atau satpam gitu. Boleh gitu. Atau Andre mahasiswa atau dosen gitu. Andre mahasiswa atau entrepreneur misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita punya premis Andre seorang mahasiswa, kesimpulannya bisa apa saja, bisa mahasiswa diataukan dengan yang lain gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah penyederhanaan atau simplifikasi. Kalau tadi penambahan, ini penyederhanaan. Bedanya kalau di sini premisnya P dan Q, kesimpulannya P. Atau premisnya P dan Q, kesimpulannya Q. Gitu. Jadi ini disederhanakan, justru kesimpulannya diambil satu aja gitu. Ya. Nah, ini juga bisa kita buktikan bahwa argumen ini valid dengan mengecek nilai kebenaran dari ini gitu ya. Dibuat tabel kebenaran, kita lihat implikasi jika ini maka ini, dan kita bisa cek nilainya apa? Proposisinya adalah tautologi. Nah, contoh kalimatnya apa? Misalnya gini, Andre kuliah di Tel Aviv dan Andre tinggal di Bandung. Apa yang bisa kita simpulkan? Boleh kan kita simpulkan seperti itu? Ya, atau bisa nggak kita simpulkan Andre tinggal di Bandung? Nah, Bisa. Ini seperti ini. Ini adalah inferensi simplifikasi atau penyederhanaan. Berikutnya inferensi yang ke-9 ini adalah konjungsi. Nah, karena namanya konjungsi, jadi memang ini konjungsi. Jadi premisnya ada dua, P dan Q. Implikasinya adalah P dan Q, gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita buktikan juga dia adalah argumen yang valid ya dengan
Di sini kita bikin implikasi dari mana? Dari ini dan ini ke sini. P dan Q diimplikasikan ke P dan Q gitu ya. Kita cek ini tautologi, bisa kita lihat. Jadi argumen ini valid. Contoh kalimatnya apa? Nah, misalnya kalimatnya gini, Andre kuliah di TLU, Andre tinggal di Cimahi. Kesimpulannya apa? Andre kuliah di TLU dan Andre tinggal di Cimahi. Betul ya? Andre kuliah di TLU dan Andre tinggal di Cimahi. Oke, betul ya. Ada satu lagi. Nah, resolusi ini dia atau ya, dia melibatkan disjungsi semuanya, baik itu premisnya maupun konklusinya. Jadi di sini ada P, Q, dan R, beberapa proposisi, terus premisnya ini P atau Q, dan tidak P atau R. Kemudian konklusinya adalah Q atau R. Gitu. Nah, jadi kan gini ya, di sini kan P atau Q, tapi ternyata tidak P, gitu ya. Di sini ada tidak P atau R, nah berarti P dengan tidak P-nya bisa dianggap melebur juga gitu, jadi sisanya tinggal Q atau R aja gitu. Kira-kira seperti itu ya untuk resolusi. Ini pun kita bisa uji atau kita bisa cek bahwa dia memang argumen yang valid. Kita bikin tabel kebenaran, terus kita cari proposisi implikasi dari ini dan ini ke sini. Jadi ini dan ini ya, ini dan ini diimplikasikan ke konklusinya. Ini harus tautologi. Nah, contoh kalimatnya apa? Contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama, Andre seorang mahasiswa atau Andre seorang satpam. Kemudian, Andre bukan mahasiswa atau Andre seorang dosen. Maka kesimpulannya, ya Andre seorang satpam atau Andre seorang dosen gitu. Nah, khusus untuk inferensi yang terakhir tadi, yang resolusi, di sini merupakan aturan inferensi yang dipakai komputer untuk melakukan penalaran otomatis. Nah, pada inferensi ini, Q atau R ya, yang ini ya, yang konklusinya, ini disebut resolvent. Dalam resolusi, semua premis dan kesimpulan dinyatakan dalam bentuk klausa, yaitu disjungsi dari variabel-variabel proposisi atau negasi dari variabel proposisi atau kombinasinya. Ya, jadi premis maupun konklusinya ini semuanya disjungsi-disjungsi. Baik itu yang tidak bernegasi maupun yang ada negasinya gitu ya. Gitu.